sekarang diunggulkan tuh pertama Ganjar, Oke. terus Prabowo, Prabowo ya. dan Anies katanya. Oke, tiga sosok Tiga, ini. Anda kelihatannya berat ini menyebut nama Anies. Betul sekali berat. Kenapa saya berat ke Anies? Ya saya punya track record dia itu tidak layak lah untuk mendudukin RI 1. Itu bahaya. Bahayanya di mana? Intinya kalau Pak Jokowi tidak 3 periode, Anda itu mendorong sosok Ganjar dan Prabowo. Asal bukan Anies. Asal bukan Anies. Bagaimana netizen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padosa TV, fenomena 3 periode bisa saja terjadi di 2024. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Kalau harapan Habib Kribo, 3 periode Jokowi masuk menjadi salah satu kontestan ya. Nah, seandainya tidak terjadi nih 3 periode, ini kan ada sosok Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo, kemudian ada Caimin di situ, ada AHY, terus kemudian ada Ganjar. Nah, menurut Anda kalau dilihat dari peta politik yang paling pantas melanjutkan pemerintahan Jokowi ini siapa kira-kira, Bim? Ya kita ini tidak bisa memastikan 2004 siapa. Oke. Jadi ada wacana 3 periode itu sah-sah saja, ada argumentasinya. Jadi cawapres juga ada argumentasinya. Iya. Nah, andai kan kedua ini tidak terjadi, kita juga harus melihat siapa yang bisa meneruskan kinerja Jokowi ini. Oke, iya. Sebelum kita menunjuk seseorang itu, siapa pemilih, saya pikir rakyat ini sudah cerdas rasa Hasan Hussein. Dia sudah memegang satu idola. Ya, siapa itu? Kalau orang itu sudah memegang satu idola itu sulit digoyang. Sekalipun mau kekuatan apapun partai nggak bisa. Ya. Begitupun waktu orang dulu isu pilkada DKI itu kan, orang punya mengidolakan, tidak menolak dulu Ahok karena dianggap Ahok tidak mewakili Islam. Berarti dia akan mengidolakan orang yang di luar Ahok. Ya. Di situ Anies mendapat simpati ya. Keuntungan. Keuntungan. Jadi Anies jadi gubernur DKI itu kemarin tuh bukan karena prestasi atau apapun, karena keuntungan kondisi tertentu. Karena lawannya si seorang Ahok yang kena fitnah agama, yang digulirkan isu agama, yang akhirnya mendukung Anies. Nah, di situ Anies mengambil kesempatan datang dadakan. Soalnya siapapun kemarin, kalau emang Ahok tuh difitnah isu agama, siapapun bisa jadi gubernur. Harusnya si Sandiaga Uno yang jadi gubernur. Tapi karena nggak tahu Sandiaga diwakilkan, padahal yang berjuang dia. Dan akan menang kalau emang menggunakan isu agama yang diserang ke Ahok itu. Nah, itulah terjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat peta saat ini, dulu itu kekuatan partai itu dominan. Tapi semenjak adanya Jokowi ini, rakyat jadi cerdas. Lahirlah relawan-relawan yang situ sukarela. Dia berjuang. Jadi partai juga tidak bisa menjadi keputusan tunggal. Rakyat juga sudah bisa menentukan. Setuju ya. Nah, sekarang sudah ada idola kan? Kita tahu idola yang sekarang diunggulkan tuh pertama Ganjar, terus Prabowo, dan Anies katanya. Tiga sosok ini. Anda kelihatannya berat ini menyebut nama Anies. Betul sekali berat. Kenapa saya berat ke Anies? Ya saya punya track record dia itu tidak layak lah untuk mendudukin RI 1. Itu bahaya. Padahal saya sama-sama etnis, tapi saya harus berbicara pakai kebenaran. Padahal saya sama-sama agama. Bahayanya di mana? Nah, bahayanya pertama, negeri ini sebelum pilkada DKI itu, sebelum Anies versus Ahok itu, negeri ini damai saja. Tidak pernah ada kontestasi pemilihan apapun yang sampai bersinggungan agama seperti saat ini. Begitu keras ya? Sekarang sudah begitu keras. Lah ini harus dirubah. Lah satu jalan apa? Saya menolak kepemimpinan Anies apa? Saya nggak ingin nanti apa? Ada estafet. Isu agama lagi, polarisasi agama lagi terus berlanjut. Ini harus dipotong. Tidak boleh terjadi. Selain itu juga kinerja Anies tidak bisa dibanggakan. Lah kalau isu agama itu ya, ketika Anies jadi gubernur itu tidak ada loh aturan yang cenderung ke agama satu dan lain sebagainya. Itu lebih plural loh Anies Baswedan setelah jadi gubernur.
Lah, kalau setelah jadi gubernur itu, orang tuh kalau mau lihat itu apa? Awalnya. Waktu dia awal, dia pakai identitas agama. Terus di tengah-tengah, karena dia untuk cari simpatisan dari non-muslim, dia ke gereja kek, ke kuil kek. Nah, waktu dia mendudukin DKI 1 itu, dia jelas-jelas menggunakan stigma agama. Ini orang kalau sudah bibit awalnya begini, ini akan suatu saat apa? Akan kembali lagi, sekalipun di tengah-tengahnya baik, ke gereja kek, ke kuil kek, nanti akan kembali ke, maaf ya, ada orang kembali ke asalnya. Melihat nominasi yang terjadi saat ini, orang sudah punya idola dulu terhadap Ganjar. Oke. Nah, Ganjar bagaimana? Kalau saya lihat Ganjar ini juga cukup bagus. Prinsipnya, kalau mau jadi orang seperti Jokowi itu apa? Harus bisa berani turun ke rakyat, merakyat. Nah, kalau orang sudah berani turun ke rakyat, itu orang akan dipoles bisa jadi baik. Oke. Kedekatan terhadap rakyat itu perlu dulu. Nah, bisa dipoles, akan dikembangkan. Iya. Nah, satu, Ganjar juga dilahirkan dari partai. Sekalipun saat ini partai PDI masih belum secara belum hijau. Tapi hijau. Saya yakin lah, apapun PDI juga akan tetap membela kadernya. Oke, ya. Jadi Anda yakin? Saya yakin lah. Kalau emang nanti suatu saat ada di situ Ganjar yang dinaikkan, ya pasti PDI akan kembali mendukung kadernya. Oke. Nah, sekarang ke Prabowo. Prabowo ini sebetulnya dulu waktu melawan Jokowi itu ya dia dekat kepada kelompok-kelompok radikal tuh ya mungkin itu kan kondisi politik ya. Ya apapun kelompok-kelompok radikal ini dia juga pemilih. Oke, tapi Prabowo bisa di ini ya, tidak bisa digeser lah. Itu memang harus ada. Nah, Prabowo masuk situ, akhirnya terjadi orang ketidaksukaan terhadap Prabowo. Tapi setelah melihat Prabowo dengan Jokowi ini, saya jujur kagum. Dan ini anugerah dari Tuhan. Nggak mudah orang setelah berkonfrontasi bisa berdamai. Sampai ada satu perkataan itu apa? Apabila ada dua orang berseteru untuk mencari kekuasaan, dia bersatu akan melahirkan kebaikan yang besar. Oke. Dan faktanya ini hari di kepemimpinan Jokowi tidak ada kegaduhan. Prabowo bisa legowo menerima, bahkan memujinya. Mungkin ini suatu hikmah lah. Nah, di sini Pak Prabowo kemarin ini jujur, saya juga kadang-kadang ada hati melihat kebaikan dia. Saya cuma melihat luarnya lah. Orang itu kalau baik, itu ya saya bisa nilai luarnya aja, dia baik. Mau dibilang nasionalis, kita tidak ragukan lah. Iya, dia seorang tentara jenderal ya. Satu jenderal, kedua dia cuma bermental nasionalis lah. Nah, insya Allah sih kalau ada di antara Ganjar dan Prabowo yang naik, ini besok politik identitasnya akan hilang. Negeri ini akan kembali seperti asalnya Nusantara, yang tidak ada stigma ras, suku, agama, nggak ada lagi. Kembali seperti awal. Hilang semuanya lah. Nah, kalau saya khawatirin kalau Anies ini mau masuk, tapi nggak mungkin lah jadi presiden dia. Tapi kita mau melihat. Kenapa analisa Anda bahwa Anies tidak mungkin untuk menjadi presiden? Beginilah, kita ini hidup realistis saja lah. Contoh, dia nggak punya prestasi di DKI, dia bangunlah stadion JIS. Ini kan olahraga. Tapi dia manfaatkan untuk agama lagi. Dia paksa sholat Id, dengan dia kampanyan, dia ngundang orang. Padahal di Indonesia ini akan ada Senayan dulu. Apa pernah Senayan itu sepak bola dibuat sholat Id? Nggak pernah. Sudah ada Istiqlal, ada masjid yang lain. Kalau kita lihat prestasi Anies ya, ini menurut beberapa media ya. Pertama dia berhasil membangun JIS, kemudian juga berhasil DP 0%. Formula E. Formula E. Itu kan prestasinya banyak. Terus ada beberapa penghargaan dari kelompok-kelompok gereja bahwa menandakan bahwa Anies itu bukan orang yang memanfaatkan agama, tetapi pemikirannya sama, Bhinneka Tunggal Ika. Pemikirannya pluralisme. Ini bagaimana ini, Bib? Begini, Anies mendekatin agama lain itu tujuannya politis, bukan untuk kepentingan kepimpinannya. Dan itu kelemahannya dia baru mau dekat terakhir-akhir kepada orang non-muslim. Tapi kita lihat lagi, kontradiksi. Di satu pihak dekat sama non-muslim, tapi di satu pihak dia membiarkan kelompok radikal. Seperti dia memberikan fasilitas Monas. Ini terus, kalau begini terus bahaya negeri ini, akan rusak sendiri-sendiri agama. Lah, masalah tadi prestasi yang mana? Saya pikir warga DKI ini tahu.
Kalau emang Anies itu berprestasi, berarti pemilih 58% DKI itu dia akan bersuara seperti dulu waktu kampanye. Dia mengulang, wow. Sekarang mana yang suara membela Anies? Malu. Ada unsur malu apa? Kok yang gua pilih ini, yang gua gadang-gadang pakai agama, yang katanya pendidikannya luar negeri, yang katanya dokter, yang katanya mulutnya santun, ternyata jauh sekali dari kinerja Ahok. Dan kalau orang mengatakan Anies lebih baik, itu orang munafik. Jadi menurut Anda Ahok lebih baik? Kinerjanya jauh dong. Secara pemerintahannya semuanya. DKI itu seperti saya itu kagum dulu sebelumnya. Saya itu ke kelurahan di pemerintahan saya nyaman. Terus pembangunan oke. Lah, ini yang kita bisa ukur. Lah, ini Anies apa? Mau dipasang katanya Formula E. Apa jadi ngomongin? Uang 1 triliun. Lebih bagus tuh urus tuh Kali Ciliwung. Yang itu maslahatnya apa? Menyangkut seluruh warga Jakarta. Yang saat ini Jakarta ini lemah dari saluran air, banjir sana kemari. Kali Ciliwung dulu dalam, sekarang cetek. Kenapa nggak digali desain kerjaan lanjutan Ahok? Uang 1 triliun loh, miliaran mobil buat ngeng-ngeng sehari. Apa? Secara ekonomi nggak ada untungnya. Nah ini dipaksakan Formula E. Emang Formula E ini ramenya sebelum terjadi. Setelah terjadi, hilang kan sekarang? Itu kan kampanye ini loh, kampanye dunia bahwa kita untuk ramah lingkungan loh, teknologi terbarukan. Begini loh, teknologi terbarukan. Kita dulu lihatlah, Indonesia ini masih belum level ke situ. Perlu kita mengkampanyekan, tapi tidak perlu mengkampanyekan sampai buang duit ratusan miliar. Sekarang dibuat jalan di Ancol, dipaksakan, percis mobil-mobilan Tamiya. Setelah itu mana nggak ada. Coba kalau desain Kali Ciliwung, Jakarta. Manfaatnya apa? Untuk seluruh warga Jakarta. Anies munafik lah kalau mengakui JIS itu karya dia. Itu munafik. Menurut Anda bahwa JIS itu karya bersama? Yang paling beratnya waktu bebasin waktu zaman Fauzi Bowo. Pembangunan 80% dari negara. Apa di sini kelebihannya Anies? Nah itulah. Jadi serampangan Anies. Sementara janjinya sendiri itu tidak pernah ada yang terrealisir. Nah di sini gini apa mau kita pilih lagi? Saya nggak ada sentimen apapun. Saya mau rasional. Kalau emang Anies tuh punya kehebatan 50%, saya anggap pemimpin yang baik. Ini nggak ada kalau mau dibanding Ahok. Nah, jadi saya pikir ke depan itu untuk Indonesia lebih baik. Ya, andai kan tidak terjadi sesuatu, ya Jokowi atau apa, ya kita pilih antara dua lah. Antara Ganjar atau Prabowo. Jadi Anda itu melihat bahwa potensi untuk menggantikan sosok Jokowi adalah Ganjar dan Prabowo. Kalau Anies impossible lah. Secara kalkulasi nggak mungkin lah. Bukannya sekarang sudah mulai rame tuh. Anies ada Nasdem, ada PKS, Anies ini saat ini, ada Demokrat. Anies ini saat ini masih terhormat, masih orang minta selfie, masih dihargai, karena masih melekat jabatan gubernur DKI. Nanti setelah 16 Oktober, Anies tidak jadi orang penting lagi. Bukannya tambah meroket ini? Enggak, sudahlah. Yang namanya mantan itu, tidak ada yang meroket. Nah, Anies pun juga begitu. 2 tahun lagi jadi orang biasa. Biasanya kalau dia ke daerah, dihormatin orang, karena ada marwah gubernur. Nah, jadi setelah 16 Oktober, ini hukum alam. Anies orang biasa. Nggak jadi penting lagi, nggak jadi berita. Dia mau keluar-keluar. Satu itu lagi. Terus kedua dia masih belum punya partai. Jadi mungkin saat ini Anies ini rame, media masih menginput berita rame karena dia masih ada gubernurnya. Next besok siapa masukin media? Dia orang biasa aja. Jadi ya menurut Anda itu akan popularitas Anies akan turun setelah jadi itu mutlak jadi gubernur. Itu mutlak hukum alam. Karena satu lagi ya, Anies nggak punya partai, nggak ada yang mengorbitin, nggak punya kru ke bawah. Intinya kalau Pak Jokowi tidak 3 periode, Anda itu mendorong sosok Ganjar dan Prabowo. Asal bukan Anies. Asal bukan Anies. Bagaimana netizen? Apakah setuju dengan pendapat Habib Kribo atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.